Selamat malam, Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Habib Rizik dilaporkan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan dalam ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember. Dengan membawa bukti berupa rekaman video, sejumlah mahasiswa dari pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PPPMKRI mendatangi kantor SPKT Polda Metro Jaya. Mereka menilai tindakan Habib Rizik sangat intoleran terhadap keberagaman yang berada di Republik Indonesia. Ketua Umum PPPMKRI Angelo Wakekako berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti dan memeriksa Habib Rizik. Mereka juga melaporkan Ahmad Fauzi dan Sayarea sebagai pemilik akun yang menyebarkan video atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Hari ini pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kita melaporkan 3 terlapor hari ini. Yang pertama, Saudara Habib Rizik Syihab terkait dengan dugaan penistaan agama, khususnya kepada umat Kristiani pada ceramah beliau di Pondok Kelapa pada tanggal 25 kemarin yang menyatakan bahwa kalau Tuhan itu beranak, terus bidannya siapa? Dan di situ kita temukan banyak gelak tawa dari jemaat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tersebut. Jujur, sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kami merasa terhina, merasa tersakiti dengan ungkapan kebencian yang dilakukan oleh Saudara Habib Rizik Syihab ini. Dan ini sebenarnya mencerminkan terkait dengan tidak adanya toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia yang selama ini dipupuk oleh para leluhur kita dan juga oleh soal apa namanya Natal, saudara. Begitu juga sampaikan kepada mereka kalau kita ketemu. Kalau mereka datang mengucapkan Ustadz Habib selamat Natal ya. Langsung aja sampaikan, maaf, sayangnya orang Islam nggak boleh ikut merayakan Natal. Kalian silakan merayakan Natal, silakan bahagia, silakan senang-senang, tapi jangan ajak umat Islam untuk merayakan Natal. Betul? Kalau ini kita jelaskan, orang Kristen yang nggak tahu jadi tahu, saudara. Jangan dikit-dikit merasa nggak enak, dikit-dikit merasa nggak enak. Nggak ada, kasih tahu aja, saudara. Nah, kalau udah dikasih tahu juga masih bandel, saudara. Hus. Kata bakar, pikir jagung. Saudara, kalau masih dia tanya kenapa sih nggak boleh, saudara sampaikan aja, itu kan ritual agama Anda, lakum dinukum. Nggak ngerti juga, kasih tahu juga. Itu kan Natal itu kan dalam terminologi artinya kan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada saya, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu yang saya tidak boleh jawab. Nggak boleh saya benarkan akidah tersebut. Karena bagi kami, Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Betul? Betul? Masih bandel juga. Hus. Temen bakar-bakar aja. Kalau masih bandel juga tetap ngotot, Habib selamat Natal. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Begitu jawabnya. Setuju? Setuju? Loh, kenapa dijawab begitu? Kan dia mengatakan Habib selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Joy. Itu dong, setuju gak? Setuju gak? Ya, ada yang protes, Habib jangan begitu. Nanti ini kan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Ada kebun. Aku lagi ngomong, Habib jangan begitu. Nanti mereka tersinggung. Cacing pasir. Jawab jangan. Mestinya yang tersinggung tuh saya, bukan dia. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik selamat Natal. Saya tahu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan sebagai anak Tuhan. Mestinya saya tersinggung.
Untung gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang ajar lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kira-kira paham nggak? Ayo umat Islam boleh ikut Natal nggak? Boleh ikut Natal nggak? Tapi kita juga nggak boleh ganggu mereka Natal, betul? Boleh ganggu mereka Natal? Boleh teror mereka Natal? Boleh ancam mereka Natal? Nggak boleh. Jangan teror, jangan ancam, jangan ganggu. Tapi ingat, tidak boleh kita ikut mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut merayakan dengan mereka di gereja. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Setelah saya sampaikan begini, kira-kira semua jelas tidak? Paham tidak? Siap bangkit? Siap melawan media-media musuh Islam? Betul? Nah karena itu saudara doakan. Kami dari FPI sedang merintis untuk membangun kekuatan media. Kami akan membangun aplikasi FPI yang serbaguna, yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat se-Indonesia. Dan kami sedang mempersiapkan server sendiri. Kami tidak mau server numpang di tempat orang, sudah. Bahkan kalau program ini berhasil dengan izin Allah, insya Allah 5-10 tahun kalau perlu kita umat Islam punya satelit sendiri, sudah. Takbir! Memang itu kita harus bangkit. Tapi ingat, kita harus berjuang bersama. Gak boleh kita pecah belah, betul? Presiden goblok! Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tahu-tahu kemarin di istana presiden, di depan presiden, di depan menteri agama, di depan pejabat-pejabat negara, di depan tamu-tamu dari luar negeri, tatkala digelar peringatan Isra Mi'raj di istana presiden di Jakarta, saudara, yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, saudara, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta maju membacakan Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar. Tahu-tahu rektor IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, berkomentar. Kata dia tidak apa-apa, itu kan kombinasi antar budaya. Kemudian website resmi MUI kemarin memuat, saudara, jawaban-jawaban dari sang rektor dengan lengkap tanpa ada bantahan. Baru hari ini setelah umat Islam di mana-mana marah, MUI baru bersuara, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang nggak apa-apa, dikombinasikan seni. Saudara, kalau hari ini Al-Quran dibacakan dengan langgam pewayangan, langgam dalang, langgam lagu-lagu Jawa kuno, saudara, maka besok, saudara, Al-Quran akan dilanggamkan dengan langgam jaipongan, langgam sinden, langgam dangdut, langgam pop, langgam rock, langgam lainnya, saudara. Kurang ajar, biadab. Nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Presiden dan Menteri Agama wajib untuk bertobat kepada Allah. Wajib minta maaf kepada umat Islam. Ini memalukan umat Islam. Anda tahu hari ini, saudara, kori-kori internasional di seluruh dunia, mereka protes. Mereka protes di istana negara, istana presiden, dalam acara kenegaraan. Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Sekarang ulama-ulama protes, ulama Madinah protes, ulama Mekah protes,
ulama dunia protes, kori-kori protes. Bahkan Anda tahu semua, semalam kori-kori dari Jawa Barat telepon ustadz-ustadz kita di Jakarta. Apa mereka bilang? Ustadz, lihat itu TV, ada kori anjing itu. Marah semua kori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu kori. Kurang ajar saudara, pakai dilaguin pakai lagu Jawa. Nah kalau sekarang lagu Jawa, besok lagu Sunda. Kalau sekarang langgam Dayang, besok langgam Jaipongan, lusa langgam Sinden. Nah kalau langgam Dalang boleh, berarti langgam Sinden boleh dong. Berarti langgam Jaipongan boleh dong. Berarti langgam dangdut boleh dong. Kurang ajar, biadab, sesat. Kami nggak bakal diam saudara. Ini akan kami proses. Kalau presiden dan menteri agama tidak bertobat, tidak minta maaf kepada umat Islam di negeri ini, kami akan kejar terus saudara. Ya, kami nggak bakal berhenti. Tanggal 1 Juni, kebetulan kami punya agenda besar untuk turun di Jakarta, untuk menolak orang kafir jadi gubernur di Jakarta. Kalau sampai tanggal 1 Juni, presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana